Nah sekarang kan jadi menarik nih, ya. Bisa nggak kalau gitu perhitungan quick count itu dipakai untuk mengatakan bahwa dia sudah menang? Level pertama dulu ya, tidak bisa. Itu memang nggak bisa sama sekali. Lembaga penelitiannya juga bilang nggak bisa. Memang nggak bisa kita menyatakan itu, ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, tapi kubunya Pramono mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan suara secara manual. Jadi semua relawan-relawan sekarang bayangkan saksi-saksi di mereka. semua ya, ingat semua. Saya nggak tahu berapa ribu TPS yang ada di Jakarta itu. Di semua itu ada saksi-saksinya, dan saksi-saksinya semua ya mencatat secara benar hasil C1-nya itu dikirim ke kantor pusatnya Pramono. Di sana dihitung ya. Kemudian diperoleh angka yang tadi disebut 50% plus 2.000. lebih 3.000 malah. Lebih 3.000 ya. Nah ini menarik kalau kemudian kubu lawan yaitu Ridwan Kamil mengatakan, enggak, kita juga udah ngitung. Iya. Kami juga sudah mengumpulkan semua formulir C1 di semua TPS. Ya, dan kami sudah hitung, kami sudah potret, kami sudah foto, kami sudah kirimkan, dan semua sudah dihitung. Anda tuh nggak sampai 50%, Anda tuh cuma 49%. Halo everyone, selamat datang di Med Channel. Kembali kita bertemu bersama saya Medi Molinka. Kali ini menarik, kita akan mengulik satu klaim atau pengumuman yang sudah dilakukan oleh kubu PDIP di DKI ya, Pram Rano, yang sudah mengklaim, sudah mendeklarasikan kemenangannya ya, padahal kita tahu bersama ya proses masih berjalan dan nanti di bulan Desember ini baru ada pengumuman secara resmi hasil ya dari KPU. Ya, menarik. Kali ini bersama dengan Mr. Ade Armando ya. Kita akan saksikan saja bersama-sama guys. Let's see and play. 3, 2, 1, let's go. Ya, Bung Ade Armando. Ini yang kedua kali ya di ruang konsensus ya. Siap. Ya. Bang Ade, ini kita sudah kemarin tuh sudah pilkada serentak. Ya. Saya tidak akan mengulas hasilnya, tetapi yang paling menarik yang masih menjadi cerita sampai sekarang adalah ketika RK Suswono di Jakarta ya kan kalah sementara melawan Pramono Rano. Ya. Kita tidak menganggap pasangan Darmakun nggak ada, tetapi ini kan sesuatu yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena menurut aturan dari KPU, kemenangan itu ditentukan setelah, kalau menurut jadwalnya, tanggal 16 Desember 2024. Ya kan, setelah melalui penghitungan berjenjang ya kan, dari kecamatan, kota madya, provinsi. Nah, sementara semalam ya, tim pemenangan Rano Karno dan tim pemenangan Pramono dan Rano sudah mengklaim bahwa pasangan Rano menang satu putaran. Ya, klaim ini sebenarnya boleh-boleh saja, ya kan. Tetapi kita kan melihat potensinya akan terjadi semacam konflik di belakangan hari, manakala KPU kemudian memutuskan ternyata 2 putaran. Nanti ujung-ujungnya kita bisa menebak nih Bang Ade, ada kecurangan, ya kan, dalam penghitungan. Nah, melihat fenomena ini, klaim sepihak sementara sebenarnya belum boleh mengklaim 1 putaran atau 2 putaran, ini menurut Bang Ade fair nggak sih sebenarnya? Ya, ini menarik untuk dibicarakan ya. Jadi begini, kita harus sangat sadar ya bahwa saat ini angka-angka yang beredar itu sebetulnya berasal dari sebuah quick count. Ya. Nah, quick count itu adalah sebuah cara penghitungan yang
kalau dilakukan secara benar oleh lembaga-lembaga penelitian yang kredibel, ketika saya mengatakan kredibel, saya akan menyebut misalnya nama-nama seperti SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, LSI nya Jaya Dihadan maupun LSI-nya Denny Jaya, kemudian ada indikator Burhan Muhtadi, kemudian ada mungkin Kompas ya, Kompas. ya, dan ada Litbang Kompas ya. Litbang Kompas dan mungkin beberapa lainnya. Ini sekedar harus saya tekankan karena ada juga sejumlah lembaga penelitian lain yang harus kita tidak terlalu percaya kebenarannya ya, karena barangkali track recordnya tidak cukup baik dan seterusnya. Nah, jadi apa yang ada di kepala masyarakat sekarang ini, hasil quick count itu adalah hasil dari penelitian ya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian terhadap sampel dari populasi secara keseluruhan pemilu yang berlangsung. Tapi tadi saya katakan kalau itu dilakukan secara benar, secara bertanggung jawab, misalnya saja bertanggung jawab itu artinya adalah samplingnya itu random misalnya ya. Kita kan sama-sama belajar dulu statistik. Ya, ya. Ada random penelitian sosial. metode penelitian sosial ya. Diambil secara random, jumlahnya cukup besar, pertanyaannya diformulasikan, redaksinya cukup baik gitu ya. Itu akan menghasilkan perkiraan yang benar ya. Tapi tetap harus diingat ini adalah sampling. Ini juga yang terjadi pertama-tama pada kasus Jakarta dan kemudian Pramono menang di Jakarta ya dengan angka, nah ini menarik nih si quick count-nya ya, angkanya adalah sekitar 49 sampai 51 ya. Sementara si RK 39 sampai 41 ya. Sementara Dharmakun itu sekitar 10 lah ya. Di satu sisi ada yang 49 50, di satu sisi ada 39 ke 41. Ini adalah hasil quick count ya. Tapi saya ingatkan tadi, kalau dilakukan secara benar, ini nantinya akan kurang lebih, saya ulang ya, kurang lebih sama dengan hasil real count sesungguhnya yang baru akan diumumkan pada sekitar pertengahan Desember nanti ya. Jadi ingat ya, ini adalah hasil quick count. Hasil quick count itu bisa meramalkan secara kurang lebih tepat. Kurang lebih tepat. Dengan kata lain kurang lebih tepat itu artinya begini. Kalau dia bilang ya 49 suaranya Pramono, kurang lebih itu artinya belum tentu 49 ya. Di situ ada yang namanya margin of error. Margin of errornya katanya sekitar 1%-an sampai 2%. Sampai 2%. Jadi 49 itu harus diperkirakan sebetulnya kurang lebih bisa jadi 50 sampai 51, bisa jadi 47, 48. Oke. Jadi belum tentu 49 loh kata si peneliti ini. Yeay ya. Kata si kubunya Pramono, kita menang, pendukung Pramono sudah bergembira menang ya. Tapi kan pertanyaan pentingnya adalah bisa satu putaran nggak? Tapi kalau ini angkanya itu betul-betul persis di 50-an. Jadi terkait dengan ada yang bisa mengklaim bahwa kita udah menang sekarang pertanyaannya itu fair apakah gitu. Bisa nggak itu diklaimkan gitu ya? Pertama-tama kita ingatkan kalau dari quick count nggak bisa. Kalau dari quick count nggak bisa dia mengklaim karena khusus di Jakarta nih sudah dinyatakan bahwa kalau si calon itu tidak memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. Plus harus 50% plus 1, bukan plus 1% ya. Bukan, 1 suara. Plus 1 suara. Ya. Kalau tidak sampai itu, belum bisa dinyatakan sebagai pemenang. Harus diulang. Oke? Nah, sekarang kan jadi menarik nih. Ya. Bisa nggak kalau gitu perhitungan quick count itu dipakai untuk mengatakan bahwa dia sudah menang? Level pertama dulu ya. Tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, tapi kubunya Pramono mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan suara secara manual. Jadi semua relawan-relawan sekarang bayangkan saksi-saksi di mereka. semua ya. Ingat semua. Saya nggak tahu berapa ribu TPS yang ada di Jakarta itu. Di semua itu ada saksi-saksinya
dan saksi-saksinya semua ya mencatat secara benar hasil C1-nya itu dikirim ke kantor pusatnya Pramono, di sana dihitung ya, kemudian diperoleh angka yang tadi disebut 50% 50% plus 2.000, lebih 3.000 malah. lebih 3.000 Iya. ya. Nah ini menarik kalau kemudian kubunya kubu lawan yaitu Ridwan Kamil mengatakan enggak. Kita juga udah ngitung. Iya, iya. Kami juga sudah mengumpulkan semua formulir C1 di semua TPS ya, dan kami sudah hitung, kami sudah potret, kami sudah foto, kami sudah kirimkan, dan semua sudah dihitung. Anda tuh nggak sampai 50%. Anda tuh cuma 49%. Betul. Masing-masing bisa mengklaim Betul. itu. Nah sekarang pertanyaan, mungkin nggak itu dilakukan? Mungkin sih mungkin, ya, mungkin sih mungkin. Tapi kan ada banyak persoalan di situ. Misalnya saja, seberapa akurat penghitungan itu dilakukan? Ketika C1 itu sudah diisi oleh si para petugas di lapangan, itu pasti sudah benar nggak? Mungkin nggak masih dikoreksi kemudian? Iya. Mungkin nggak masih kemudian dibaca oleh seorang pemeriksa dan dibilang, it doesn't make sense angka ini. Angka ini pasti ada yang salah. Itu mungkin nggak terjadi. Ya mungkin lah. Kita sudah pernah mengalaminya dulu di zaman pilpres pileg tahun ini, di awal tahun ini. Jadi seharusnya kan kumpulkan dari bawah. Kecamatan, kota madya, provinsi. Oke. Bayangkan tuh ada beberapa tahap verifikasi yang seharusnya dilakukan. Dan kata lain, proses verifikasi itu adalah sesuatu yang menjadikan apa yang tadi diklaim oleh masing-masing kubu, atau paling tidak dalam hal ini kubu Pramono, itu sebagai sesuatu yang overclaim. Jadi taruhlah kita mengatakan begini, saya tidak berasumsi mereka itu curang. Taruhlah begitu ya. Mereka sekedar mengatakan bahwa dari hasil perhitungan mereka, kami kayaknya menang nih. Tapi you are not supposed to claim, untuk mengeluarkan klaim bahwa kami sudah yakin bahwa kami menang. Iya, iya. Karena nggak ada caranya saat ini untuk bisa mengetahui apakah Anda benar-benar menang atau kalah. Atau tidak menang. Kenapa? Karena pada tahap ini di Jakarta, selisih 2.000 suara, kesalahan 3.000 suara, kesalahan berapa ratus suara, bisa jadi mengubah sama sekali hasil akhir. Ya, Anda bayangkan saya begini, taruhlah menurut perhitungannya mereka itu adalah 50% plus 20 misalnya. Tapi ternyata ketika diperiksa oleh KPU, ada segala macam persoalan-persoalan yang timbul di lapangan, dan ada yang dicoret, ada yang ditambahkan, ada yang segala macam. Tiba-tiba menjadi 50% minus 2. Itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa Anda belum 50%. Ya, artinya harus putaran kedua. Maaf ya, ini harus putaran kedua. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, Bang Ade. Kalau kemudian kubu Pram dan Rano mengklaim bahwa mereka menang satu putaran, sementara kubunya RK tidak mengklaim bahwa mereka kalah, tetapi mereka melihat ada potensi untuk 2 putaran. Ya, satu. Yang kedua, kami siap menerima kekalahan, ya dari kubunya RK, ya kan? Sementara kubu Pram dan Rano tidak ada statement kami juga siap menerima kekalahan, hanya siap menang aja. Nah, kira-kira kalau dalam konteks berdemokrasi yang sehat, kan kita sedang mencoba juga mengedukasi masyarakat. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan.
Jabatan ini perlu dalam suatu proyek, Pak. Yang mana tugasnya adalah nyetrum aki. Aki yang juga disebut elektrobasah, termasuk arus lemah dalam teknik listrik. Sedangkan arus kuat dari aliran-aliran PLN dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil. Khususnya Gen Z yang memang terbukti kan lebih dari 75% pemilih yang pilkada ini kan dari Gen Z. Ya. Nah, klaim-klaim seperti ini kan ada nuansa politis nggak menurut Bang Ade untuk pada saatnya nanti diributkan ini? Ya kan seolah-olah KPU-nya nggak benar. Nanti kalau ternyata harus 2 putaran. Ya. Gimana menurut Mas Ade? Iya, jadi kan gini, pertanyaan besarnya adalah mengapa mereka melakukan ini. Klaim sepihak itu ya? Sepihak itu. Kalau kita tidak ingin berprasangka macam-macam kan, kita hanya mengatakan mereka ceroboh ya. Mereka terlalu berani untuk mengatakan bahwa mereka sudah menang. Padahal ya barangkali aja karena mereka nggak terlalu paham nih. Itu cara penghitungan. Jadi klaim berlebihan. Ya. Tapi kemudian dengan jujur kita harus katakan, masa sih mereka nggak tahu bahwa memang ini belum bisa disebut sebagai angka yang sesungguhnya. Ya kan? Kan Anda udah berulang kali ikut pemilu. Barangkali tidak pernah ada yang seketat ini, tapi paling tidak Anda perlu tahu bahwa Anda harusnya tahu bahwa ini belum bisa disebut sebagai hasil lahir. Ya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda tahu bahwa ini sebetulnya belum bisa disebut sebagai hasil akhir, kenapa Anda secara berani mengatakan bahwa Anda sudah menang? Nah, maka tujuan yang paling sederhana yang hendak dicapai adalah bahwa membangun persepsi. Paslon 03. Dan seperti yang saya sampaikan di awal-awal kampanye, ini adalah bukti bahwa warga Jakarta bijak menentukan nasib mereka. Mudah-mudahan dengan amanah ini, dengan dukungan seluruh warga Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul diberikan keringanan langkah untuk menyelesaikan seluruh masalah warga Jakarta dan membuat 5 tahun ke depan warga Jakarta menjadi lebih bahagia. Di Jakarta, ini menarik. Baru mau saya tanya, di Jakarta gimana Mas Burhan? Jakarta itu Pramono Rano Karno itu unggul signifikan. Karena selisih antara 39% versus 49 sampai 50% itu signifikan tuh secara statistik. Tetapi karena di Jakarta punya aturan berkaitan dengan 50% plus 1, ya, di mana gubernur yang terpilih itu diharapkan punya mandat yang kuat karena mereka punya otoritas untuk menunjuk wali kota secara langsung, ya. Makanya kemudian ada aturan syarat 50% plus 1. Nah, di situ tuh trikinya. Karena lembaga-lembaga survei kisaran 49 sampai 50%, kalau errornya itu ke bawah, itu di bawah 50%. Jadi, tapi kalau misalnya errornya nih sebenarnya. Nah, belum konklusif lebih tepatnya ya. Jadi unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil. Semua ulama survei sama itu. Kesimpulannya Rano Karno, Pramono dan Rano Karno unggul signifikan. Ya, terjadi ijma ulama survei. Gitu ya. Yang belum konklusif adalah apakah keunggulannya itu 50% plus atau tidak. Sebab kalau errornya ke bawah dibaca pesimis, itu bisa di bawah 50%. Belum bisa. Tapi kalau errornya ke atas, itu satu putaran. Makanya Mas Pras, itu harus betul-betul mengantongi C1 untuk memastikan supaya betul-betul apakah 1 atau 2 putaran itu siapapun bisa menerima. Jangan sampai ada yang merasa dicurangi. Karena tadi quick count punya keterbatasan untuk menyimpulkan secara konklusif jika perbedaan
itu dalam kisaran margin of error. Oke. Margin of error itu 2 kali margin of error. Misal, Ya. kalau 1% itu berarti untuk aman 2 kali 1, artinya 2%. Sebaiknya Kalau margin seperti of itu. errornya 2%, Sebaiknya 2 kali 4%. 2. Jadi harus di atas 4%. Oke. Nah itu problem quick count ya. Membangun image bahwa Anda sebenarnya sudah menang. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dibangun persepsi itu di tengah publik? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya setuju kalau kemudian dikatakan bahwa klaim-klaim sepihak semacam ini, klaim-klaim berlebihan semacam ini bisa jadi dilakukan agar kalau sampai akhirnya mereka ternyata kemudian tidak bisa disebut sebagai pemenang saat ini, ya mereka bisa bilang bahwa ada kecurangan di sini. Ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memotong keberhasilan kita. Memotong keberhasilan Pramono. Dan ini menjadi, orang akan tanya, Anda berlebihan nggak sih curiga semacam itu? Saya akan katakan tidak. Kenapa? Karena memang narasi yang dibangun oleh kubu PDIP, kubunya Pramono, tapi ada sebuah upaya yang sistematis yang terus-menerus dilakukan oleh kubu PDIP untuk membangun sebuah gambaran, sebuah narasi, mengkonstruksi gambaran bahwa the whole election ini, pemilu dari pilpres, pileg, sekarang pilkada, itu adalah sesuatu yang direkayasa. Sesuatu yang memang dirancang untuk kemenangan kubu-kubu yang berhadapan dengan PDIP. Yang melawan PDIP. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menanggapi tudingan elit PDI Perjuangan mengerahkan Partai Coklat untuk pemenangan sejumlah pemilihan gubernur. Di sela kunjungannya ke kota Medan hari ini, Jokowi merespons Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menudingnya menggerakkan aparat untuk pemenangan pilkada di sejumlah daerah, antara lain Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat hari Kamis, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Jokowi berambisi. PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Saya mohon maaf. Di mana saya mengabdi. Semoga diberikan keadilan. Bukti baru di mata kelompok-kelompok tersebut untuk mengatakan, I've told you, mereka itu dengan sengaja ingin menghabisi kita, ingin memotong, memblok kita agar tidak menjadi pemenang pada 1 putaran dan berharap akan ada 2 putaran, ya. Dan itu bisa panjang urusannya. Maka kemudian kalau benar terbangun persepsi bahwa kubu Jokowi dan Prabowo masih melakukan upaya mengacak-acak hasil pemilihan pilkada di Jakarta ini, bayangkan apa yang akan terjadi pada putaran kedua. Nampaknya ada upaya dengan klaim sepihak dari kubu Pram ini membangun sebuah atau mengkonstruksi sebuah persepsi nanti pada saat penetapan dari KPU, manakala memang 2 putaran kami dizolimi. Kami dizolimi. Karena kami dizolimi, ya masyarakat
bisa mengartikannya sendiri. Harus bagaimana kan begitu? Kalimatnya kelompok Bung Hasto dan kawan-kawan bukan sekedar silahkan Anda menafsirkan sendiri, tapi kalimatnya adalah kita harus melawan. Kita harus melawan, itu terus-menerus bahasa itu ya. Tapi jelas semangatnya adalah kita harus melawan karena kita ditindas. Karena kita berhadapan dengan mesin-mesin kekuasaan yang tidak bersedia kekuasaan mereka kita raih ya. Yang jelas adalah KPUD ya, yang tadi saya katakan. Tapi yang berada di belakang ini semua pasti selalu yang dituduh adalah Jokowi. Ingat ya, mereka cenderung untuk tidak menyebut Prabowo ya. Iya. Kadang-kali mungkin karena masih punya harapan bahwa ke depan bisa kerja sama dengan Prabowo. Kan selalu mereka membangun sebuah tagline, kami gak ada masalah dengan Prabowo. Betul. Kami hanya ada masalah dengan Jokowi dan Gibran. Ya, itu dia satu pemaparan ya, penjelasannya yang sangat clear dari seorang Ade Armando, narasumber yang kita tahu bersama adalah selain dia menjadi pengamat bidang politik juga dia seorang dosen ya di UI. Kita semua sudah tahu kapasitasnya baik. Segala opini dan pendapat tentunya ada di tangan Anda semua. Anda menilai sendiri karena kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan bertemu kembali next time. Kita saat ini di channel bersama saya Medi Molinga. Salam NKRI, Bapak Indonesiaku, and then God bless us. Thank you.